Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikmat yang terbesar yang kita miliki adalah nikmat iman dan Islam. Dalam hal ini Islam berkaitan dengan syariat. Pada kesempatan kali ini saya, Pak Amir, akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam. Hari itu disebut Sayyidul Ayyam, di mana doa-doa insya Allah akan dikabulkan. Pada hari Jumat ada satu perintah ibadah yang diharuskan bagi seluruh umat Islam, khususnya laki-laki, yaitu sholat Jumat. Sama seperti umat Nabi Musa sebelumnya, ada satu hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hari yang dikhususkan untuk beribadah. Bagi umat Islam, hari itu adalah hari Jumat. Pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilakukan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi beberapa syarat. Dalil nakli sholat Jumat. Dalil nakli artinya adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini perintah sholat Jumat ada pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada kisah-kisah terdahulu, umat Nabi Musa yang tidak mensucikan hari Sabat atau hari ketujuh dihukum oleh Allah sebagai ganjaran bagi keingkaran mereka adalah dikutuk menjadi kera. Hal itu terkandung dalam Al-Quran. Maka marilah kita sebagai umat muslim, kita bersama-sama menjadikan hari Jumat sebagai hari untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sholat Jumat, siapa saja yang wajib untuk melaksanakannya? Yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ada 6 syarat, atau kita sebut sebagai syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, harus sudah balik, anak kecil tidak wajib. Yang ketiga, berakal sehat, tidak pingsan ataupun gila. Yang keempat, laki-laki, perempuan sunnah hukumnya. Yang kelima, sehat jasmani. Yang keenam, menetap atau bermukim. Untuk poin kelima, dalam pandemi seperti ini, kita ketika merasa diri sedang sakit, maka boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan untuk poin keenam, seorang musafir boleh untuk sholat Jumat, tapi itu tidak wajib, karena seorang musafir adalah bukan orang yang menetap, tapi sedang dalam perjalanan. Bolehkah kita sholat Jumat sendirian? Sah atau tidak? Untuk membahas sah atau tidaknya sholat Jumat, ada 3 syarat yang harus dilakukan. Semua itu terkandung dalam syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan secara berjamaah. Orang yang sholat Jumat sendirian tidak sah sholatnya.
Yang kedua, dilaksanakan pada waktu zuhur setelah khutbah Jumat. Harus pada waktu zuhur dan didahului 2 khutbah. Kemudian dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tata cara pelaksanaan sholat Jumat pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, khutbah Jumat. Karena sholat Jumat harus diawali dengan khutbah Jumat, kita harus mengetahui apa saja yang harus ada pada saat melakukan khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Yang akan kita bahas pertama adalah rukun khutbah Jumat, atau apa saja yang harus ada dalam struktur khutbah sholat Jumat. Yang pertama harus dimulai dengan pujian pada Allah. Contohnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Yang kedua, membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, berwasiat atau nasihat. Kalian pasti sering mendengar seorang khatib ketika menyampaikan khutbah diawali dengan marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah contoh nasihat yang paling simpel atau paling sederhana dalam khutbah Jumat. Yang kelima, harus membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa untuk semua umat muslim. Biasanya ini ada di akhir khutbah yang kedua. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu adalah contoh doa pada khutbah Jumat. Yang kedua, syarat-syarat khutbah Jumat. 1. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari mulai condong ke barat. Jadi ketika matahari mulai condong ke barat atau sudah masuk waktu zuhur, seorang khatib boleh berdiri untuk menyampaikan khutbah sholat Jumat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut. Poin 4 dan 5 ini supaya para jamaah bisa mengerti apa yang disampaikan oleh seorang khatib. Yang keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Jangan sampai pakaian yang digunakan oleh seorang khatib terkena najis, karena khutbah Jumat adalah bagian dari pelaksanakan sholat Jumat. Yang ketujuh, khatib menutup aurat. Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Pada hari Jumat, sebelum melaksanakan sholat Jumat, yang pertama, mandi terlebih dahulu. Yang kedua,
memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Tugas kalian nanti mencari di surat mana dan ayat berapa Allah memerintahkan untuk supaya kita memakai pakaian terbaik pada saat memasuki masjid. Coba cari ayat di mana Allah memerintahkan supaya umatnya memakai pakaian terbaik dalam memasuki masjid. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Kalian tahu, pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat yang habis makan bawang atau makanan-makanan yang berbau menyengat itu dimakruhkan untuk sholat berjamaah. Maka kita disunahkan untuk tetap wangi. Karena apa? Sholat Jumat itu bersama-sama. Jadi kita tidak mau mengganggu orang lain dengan bau kita. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Dan jangan lupa, ketika kita memasuki masjid, kita membaca doa memasuki masjid. Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu kasih sayangmu kepada hamba. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Surat yang disunahkan dibaca pada hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Kalian juga bisa membaca surat-surat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Yang delapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Apakah boleh seorang laki-laki meninggalkan sholat Jumat? Jawabannya adalah boleh, asal sesuai dengan yang terkandung dalam poin-poin sebagai berikut. Halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. A. Sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. B. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itu terjadi hujan lebat dan angin kencang. Maka Nabi memerintahkan untuk sholat zuhur di rumah masing-masing. Poin ini kita bisa analogikan pada masa pandemi seperti ini. Walaupun Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sholat Jumat yang ditinggalkan 3 kali oleh seorang laki-laki, maka dia adalah kafir. Apakah kita ketika masa pandemi tidak sholat Jumat berurut-urut 3 kali menjadi seorang kafir? Jawabannya adalah tidak. Hal itu karena pada saat ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk sholat Jumat, untuk berkerumun, kita boleh untuk sholat di rumah masing-masing. C. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Jika kalian yang asli Surabaya sedang jalan-jalan di kota Jakarta misalnya, kalian boleh untuk tidak sholat Jumat karena posisi kalian adalah seorang musafir. D. Perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Terakhir adalah hikmah sholat Jumat. Hikmah adalah manfaat. Hikmah adalah apa yang kita dapat pada saat telah melaksanakan sesuatu. Hikmah juga kita bisa artikan sebagai pelajaran. Nah, apa hikmah yang kita bisa ambil dari perintah pelaksanaan sholat Jumat ini? Yang pertama adalah memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Hal ini juga kita bisa ambil dari kata Jumat itu sendiri yang artinya berkumpul.
di mana berkumpulnya ini, yang ketiga, berkumpulnya umat Islam ini dalam masjid merupakan salah satu cara untuk memperkuat persatuan sesama muslim. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang bersemangat ibadah di masjid. Demikian penyampaian materi sholat Jumat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban barakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil jasad